Shalom kids, selamat pagi. Apa kabarnya semua anak-anak yang ada di rumah? Pasti masih dalam kondisi sehat dan semangat. Miss Lia berharap semuanya tetap happy. Walaupun mungkin Miss aku udah bosen. Iya, Miss Lia tahu. Tapi berdoa terus ya, supaya kita bisa ketemu di tahun ajaran yang baru di sekolah. Nah anak-anak, puji Tuhan hari ini kita boleh ada untuk memulai hari yang baru lagi dan di pembelajaran yang baru. Nah sebelum kita mulai hari ini, seperti biasa sayang, Miss Lia mau mengundang anak-anak untuk kita berdoa bersama. Yuk semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Mari ikuti Miss Lia berdoa ya. Ikuti Miss Lia ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami masih sehat, masih kuat, semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar tematik. Tuhan Yesus tolong ya, supaya kami mengerti apa yang akan hari ini kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, anak-anak hebat. Hari ini kita akan masuk di pembelajaran yang ke-6 ya sayang, di subtema yang ketiga, masih mengenai keluarga besar. Yuk dibuka bukunya nak, di halaman 114 ya. Oke, Miss Lia akan bacakan. Di situ sudah ada gambar. Lihat ya di buku kalian nak. Di situ sudah ada gambar tentang kakek, nenek, Bella dan Kak Hadi. Yuk semuanya disimak ya. Besok kakek dan nenek pulang ke desa. Kakek menasehati Bella dan Hadi. Kakek minta Bella dan Hadi patuh pada orang tua. Kakek juga ingin Bella dan Hadi rajin sekolah. Nah anak-anak, ingat nggak kemarin ceritanya bahwa kakek dan nenek itu datang dari kampung untuk merayakan hari raya bersama di rumahnya Bella bersama dengan keluarga besar Bella ya. Nah lalu tiba saatnya kakek dan nenek akan pulang lagi ke kampung. Sebelum pulang biasanya ya kakek nenek itu suka kasih kita pesan. Nah hal itu dilakukan juga oleh kakek dan neneknya Bella. Kakek dan nenek bilang, Hadi kamu harus patuh pada orang tua. Hadi dan Bella juga harus rajin belajar. Nah jadi sebelum kakek dan nenek pulang, kakek dan nenek sudah kasih pesan sama Kak Hadi dan Bella bahwa mereka harus rajin belajar, mereka harus patuh kepada orang tua. Nah anak-anak di rumah, kita harus beruntung kalau kita mengucap syukur karena kita punya kakek dan nenek yang sayang sama kita. Miss, tapi kakek nenek aku sudah Tuhan panggil, sudah pulang ke rumah Bapa di sorga. Kita harus tetap bersyukur karena kita punya keluarga besar ya. Oke. Sekarang di bagian bawahnya kita skip ya sayang. Harusnya tuh kita praktek maju ke depan kalian, lalu kalian ceritakan ada satu orang misalnya ya menjadi kakek, satu orang menjadi cucu. Tapi karena kita nggak ketemu jadi kita skip ya. Oke, sekarang di halaman sebelahnya nak, di halaman 115. Nah di bagian paling atas sudah ada gambar mengenai teks kakek dan nenek pulang ke desa. Semuanya simak ya sayang. Kalau Miss Lia bilang simak artinya matanya ke buku, telinganya mendengar, kita baca bersama, oke? Kakek dan nenek pulang ke desa. Hari raya sudah selesai. Kakek dan nenek pulang ke desa. Keluarga Bella mengantar ke stasiun. Hadi dan Bella sedih. Hadi dan Bella sayang kakek dan nenek. Ayah berjanji pada Hadi dan Bella saat libur akan mengunjungi kakek dan nenek di sana. Wah, ternyata karena kakek neneknya udah tinggal lama merayakan hari raya bersama, Bella dan Hadi sedih karena kakek dan nenek harus pulang lagi ke kampung. Artinya mereka nggak bisa ketemu lagi. Tapi ayah bilang, tenang aja, ayah janji kalau nanti kita libur, kita akan ketemu kakek dan nenek di kampung ya. Nah saat itu Hadi dan Bella langsung happy. Nah berkunjung ke rumah kakek nenek itu juga termasuk kegiatan yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga besar ya sayang. Jadi kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga besar tuh banyak. Ada bisa bermain bersama, mengadakan acara ya, mengadakan hari raya bersama. Nah itu
termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada hari raya bersama dengan keluarga besar ya. Oke. Nah, sekarang di bagian bawahnya di situ kan ada gambar dan ada beberapa kata. Kita harusnya membuat kalimat. Nah, itu Miss Lia skip. Jadi anak-anak nanti bisa kerjakan jika malam hari mengulang pelajaran ya Itu Miss Lia skip karena kita udah belajar menyusun kalimat. Jadi anak-anak nanti kalau mau latihan soal boleh banget diisi ya sayang. Oke, sekarang boleh open next page ya Nah, anak-anak di halaman 116 kita akan belajar membandingkan beberapa benda ya, membandingkan benda dengan kata tinggi, pendek, tertinggi atau terpendek ya. Oke, yuk semua pegang pensilnya, kita kerjakan bersama. Boleh sambil dilihat ke layar handphonenya ya Di sini sudah ada gambar ayah, kakek dan Bella. Ini lagi mau ke stasiun nganterin kakek pulang ya. Nah, di sini ada pertanyaan pertama. Lihat kakek, ayah. Lihatlah kakek, ayah dan Bella. Ayah titik-titik. Apa Dari ayah, kakek dan Bella. Ayah itu tinggi, pendek, tertinggi atau terpendek? Betul, tertinggi. Boleh ditulis di sini Tertinggi nih tulisannya nih tertinggi. Ya, jadi ayah itu tertinggi. Tunggu ya sayang, agak blur. Nah, ayah itu tertinggi dibandingkan kakek dan Bella. Oke, next. Sekarang di garis yang kedua, Bella lebih titik-titik daripada kakek. Bella lebih apa daripada kakek Iya, good, pendek. Boleh ditulis ini, pendek. Bella lebih pendek daripada kakek ya, karena kakek lebih tinggi. Oke, sekarang ayah. Coba perhatikan ayah lebih titik-titik daripada kakek. Ayah lebih apa daripada kakek Lebih tinggi ya, bukan tertinggi. Kalau tertinggi itu dibandingkan dengan semuanya. Tapi kalau tinggi itu hanya 2 orang saja. Berarti ayah lebih tinggi. Betul, boleh di sini tulis tinggi. Hebat. Next. Kakek lebih titik-titik daripada ayah. Kakek lebih apa sayang? Coba perhatikan gambarnya. Ini ada ayah, ini ada kakek. Kakek itu lebih apa ya? Lebih pendek. Good. Boleh ditulis di sini. Pendek. Kalau kecepatan boleh di pause, boleh dimundurin ya Next. Bella titik-titik di antara kakek dan ayah. Bella apa sayang? Tertinggi apa terpendek? Iya, terpendek. Berarti boleh ditulis Bella. Ini kan sudah ada ya, Bella terpendek. Nih terpendek tulisannya nih. Bella terpendek di antara kakek dan ayah. Oke. Nah, itu tadi kita membandingkan antara ayah, kakek dan Bella. Kalau ayah di antara kakek dan Bella, ayah itu paling tinggi, berarti tertinggi. Tapi kalau ayah dengan kakek, ayah itu lebih tinggi daripada kakek. Ingat ya kalau kata tertinggi atau terpendek itu kita membandingkan semuanya. Tapi kalau hanya pakai kata tinggi atau pendek, itu yang dibandingkan hanya 2 orang atau 2 benda saja. Ya. Nah, ayah tertinggi, Bella itu terpendek di antara ayah, kakek dan Bella. Ya. Oke. Sekarang di bagian bawahnya yuk pegang lagi pensilnya. Kita akan membandingkan beberapa benda ya sayang. Ada pohon, ada rumah tingkat, dan ada truk. Nah, yuk pegang pensilnya. Kita akan pakai kata yang sama. Lebih tinggi, tertinggi atau rendah, ya. Rumah titik-titik dari mobil. Rumah titik-titik dari mobil. Rumah lebih tinggi, betul. Boleh ditulis di sini sayang, lebih tinggi nih tulisannya. Rumah lebih tinggi ya karena dia tingkat daripada mobil ya. Next. Mobil lebih titik-titik dari pohon. Mobil lebih apa? Nih, ini pohon, ini mobil. Berarti mobil lebih apa sayang? Lebih tinggi apa lebih pendek? Lebih pendek, betul, karena pohonnya agak tinggi ya. Jadi tulisnya lebih pendek di sini. Nih, kan udah ada kata lebih, berarti tulis aja pendek. Ya, langsung aja kata pendek ini ya, Next, the last one. Pohon titik-titik dari semua benda.
pohon titik-titik dari semua. Ini sebenarnya gambarnya salah ya nak, harusnya pohonnya itu lebih tinggi banget karena dia akan dibandingkan. Sedangkan ini rumahnya tertinggi kan di gambar kita ya. Jadi anak-anak boleh ganti sayang, ini pohonnya dicoret. Tunggu ya, misalnya contohin. Karena itu sebenarnya kesalahan dari pencetakan bukunya. Harusnya gambar pohonnya itu lebih tinggi daripada rumah ya, karena kan kita akan membandingkan. Kenapa Miss kok lebih tinggi? Iya, karena kalau lebih pendek kan mobil itu yang terpendek di antara semua benda. Nih nak, lihat Miss Lia punya buku ya sayang. Pohonnya coret. Nih ya, pohonnya coret nih, ganti jadi rumah. Oke. Jadi kita ganti nama bendanya saja. Rumah berarti titik-titik dari semua benda. Rumah itu berarti tertinggi. Boleh ditulis di sini ya sayang. Rumah ini dicoret, ganti tertinggi dari semua benda. Karena kalau di buku kita yang paling tinggi itu adalah rumah karena dia bertingkat ya. Jadi ini pencetakan gambarnya agak salah. Oke, sudah ya. Kalau terlalu cepat boleh dimundurin atau di pause. Next, sekarang di halaman 117 sayang. Di halaman 117 kita akan memberikan tanda centang untuk benda yang paling panjang dan tanda silang untuk benda yang paling pendek. Karena ada 3 gambar, jadi yang satu tidak usah diisi. Karena kita hanya mencari yang terpanjang dan terpendek. Oke, yuk pegang pensilnya nak, anak-anak hebat. Nomor 1, lihat nak, di sini ada truk ya, ada 3, 1, 2, 3. Menurut kamu yang mana yang paling panjang sayang? Ya, gambar yang pertama, checklist. Oke. Sekarang yang terpendek yang mana? Iya, betul yang terakhir ya, silang. Oke, good. Next, number 2. Di situ sudah ada 3 buah tangga ya nak. Yuk di checklist yang mana yang paling tinggi sayang? Yang paling panjang? Ya, yang di tengah checklist. Yang mana yang paling pendek? Iya, yang pertama, silang. Next, number 3. Di situ sudah ada dasi warna-warni. Yang mana yang paling panjang? Betul, dasi yang biru. Checklist. Yang mana yang paling pendek? Yes, yang hijau, silang. Good. Next, ada 3 buah penggaris. Yang mana yang paling panjang sayang? Iya, yang terakhir ya nak, checklist. Yang mana yang paling pendek? Iya, yang kedua, silang. Oke, hebat. Next, number 5. Di situ sudah ada 5. Sudah ada. Ini karena misalnya fokus ada angkanya ya, salah. Di situ sudah ada 3 pohon ya. Kita akan memberikan tanda checklist untuk yang paling panjang. Harusnya yang paling tinggi nih ya, karena ini pohon. Oke, yang mana nak? Tunggu ya, kok dia blur ya. Oke, nah betul, yang pertama checklist. Yang mana yang paling pendek? Ya, yang kedua silang. Next. Oh, udah habis. Oke, nah jadi kita udah belajar nih tentang membandingkan dengan kata lebih tinggi, tinggi, pendek, tertinggi, dan terpendek. Ingat sayang, kalau kita membandingkan untuk menggunakan istilah tertinggi atau terpendek, kita harus membandingkannya dengan keseluruhan benda yang sedang kita lihat. Tapi kalau hanya pakai kata tinggi atau pendek, itu berarti hanya membandingkan 2 benda saja. Paham ya nak? Boleh, bisa itu orang, bisa itu benda mati ya, itu termasuk kata benda. Oke. Lalu kita juga sudah belajar membandingkan benda yang lebih panjang dan benda yang lebih pendek. Ya, anak-anak hebat. Oke, sebelum kita masuk ke evaluasi sayang, karena di halaman 118 itu Miss Lia skip yang bagian bawah, tapi kita bahas dulu sebentar ya. Yuk dibuka halaman 118, di bagian paling atas sudah ada teks singkat mengenai keluarga Bella yang sedang berkumpul. Miss Lia bacakan buat kalian ya. Keluarga besar Bella suka berkumpul. Banyak kegiatan yang dilakukan. Ada beribadah bersama, ada bermain musik bersama, ada banyak kegiatan lain. Apa kamu pernah beribadah bersama keluarga besarmu? Kapan ibadah itu dilakukan? Dan bagaimana cara ibadah itu dilakukan? Dan di mana ibadah itu dilakukan? Nah, jadi anak-anak kita hanya bahas aja untuk halaman ini. Jadi Bella itu dan keluarga besarnya kayak yang Miss Lia bilang tadi ya, terlalu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan bersama keluarga besar. Bisa bernyanyi bersama, ibadah bersama,
barbekyuan bersama, main games bersama, itu bisa dilakukan bisa dilakukan bersama dengan keluarga besar. Nah, contohnya Bella ini dia ibadah bersama dengan keluarga besarnya. Nah, mungkin kalian udah pernah juga nih misalnya sama opung, sama kakek, sama nenek ibadah misalnya di gereja ya. Nah, itu pasti pernah dilakukan walaupun cuma sebentar doang nih, cuma setahun sekali. Nah, tapi pernah ya. Nah, itu adalah beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh keluarga besar. Nah, anak-anak, pembelajaran kita di subtema 3 ini udah selesai ya. Minggu ini kalian akan PTS. Jadi persiapkan semuanya dengan baik. Nah, untuk subtema 1 dan 2, tematik 1D-nya hanya subtema 1 dan 2 karena hanya itu yang sudah UH ya sayang. Jadi subtema 3 ini akan di-UH-kan nanti setelah PTS. Nah, anak-anak hebat, misalnya titip pesan, berlakulah jujur, teliti, lalu kerjakan semuanya dengan hati yang tenang, jangan terburu-buru ya sayang. Miss Lia percaya anak-anak Miss Lia itu pasti bisa menyelesaikan PTS-nya dengan baik. Nah, sebelum kita ke evaluasi, anak-anak boleh taruh dulu bukunya, pensilnya, dengerin Miss Lia, lihat ke depan, lihat Miss Lia. Subtema 3 kita sudah selesai, yaitu membahas mengenai keluarga besar. Anak-anak ingat bahwa keluarga besar itu terdiri dari kakek nenek, om tante, sepupu, papa mama, dan kalian. Itu termasuk dalam keluarga besar. Kakek nenek punya anak ya, kakek nenek punya anak. Anaknya itu adalah mama papa dan om tante kalian. Nah, mama papa, om tante kalian punya anak. Itu adalah kalian dan sepupu-sepupu kalian. Nah, kakek memanggil kalian dan sepupu-sepupu kalian itu adalah cucu, kakek dan nenek ya. Karena kalian itu adalah generasi yang paling sesudah papa mama kalian. Nah, lalu di setiap setiap panggilan dalam keluarga besar itu bermacam-macam panggilannya ya. Ada dari kalau bahasa Jawa, bahasa Bugis, Sunda, Batak, Minangkabau, dan Betawi. Nah, itu boleh kalian pelajari untuk persiapan UH nanti ya sayang. Lalu kalian juga belajar mengenai beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh keluarga besar. Bersama keluarga besar apa aja? Ibadah bersama, bermain bersama, mengadakan acara bersama ya. Lalu kalian belajar juga mengenai kata silahkan dan kata maaf. Itu adalah dua kata yang digunakan untuk berbicara kepada lawan bicara kita dengan lebih sopan. Silahkan itu misalnya, silahkan diminum kayak airnya. Ada tamu datang, tok tok tok, silahkan masuk, silahkan duduk. Kita mempersilahkan orang untuk melakukan sesuatu tapi dengan bahasa yang sopan. Nah, kalau kata maaf itu biasanya dipakai untuk apa? Minta maaf jika kita melakukan kesalahan, atau jika kita belum bisa menepati janji, misalnya maaf ya aku belum bisa ke rumah kamu, atau maaf ya aku datang terlambat, maaf ya aku merusak mainanmu. Nah, itu biasanya kita menggunakan kata maaf ya sayang. Lalu kalian juga belajar mengenai mengukur panjang benda menggunakan alat ukur tidak baku. Ingat lagi nak, alat ukur itu ada dua, ada alat ukur baku dan tidak baku. Alat ukur baku adalah alat ukur yang memiliki patokan angka ya, ini supaya kalian mudah pahami. Contohnya penggaris, dia sudah ada patokan angkanya ya sayang. Lalu meteran, lalu timbangan badan, timbangan untuk bikin kue. Nah, itu adalah alat ukur yang digunakan alat ukur baku ya. Tapi kalau alat ukur tidak baku, contohnya jengkal, depa, langkah, korek api. Nah, itu adalah alat ukur tidak baku ya. Kalian juga belajar membandingkan lebih tinggi, lebih pendek, tertinggi atau terpendek. Oke. Nah, anak-anak, hari ini PR-nya adalah tunggu ya. Hari ini PR-nya adalah evaluasi halaman 121 sampai 122. Anak-anak dikerjakan lalu kirim ke Miss Lia ya sayang, ke GCR seperti biasa. Yang dikerjakan nomor 1 sampai 12, lalu lanjut nomor 17 sampai 20 ya anak-anak hebat. Terima kasih buat hari ini, terus semangat, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, makan sayur dan buah, dan berdoa buat bangsa Indonesia supaya bebas dari virus corona. Miss Lia tunggu PR-nya. Tuhan Yesus memberkati.